Nah, kalau tadi mesin bensin, sekarang mesin diesel, gitu kan? Nah, mesin diesel ini adalah foto mesin diesel pertama ya. Ya seperti ini nih, mesin diesel pertama. Sedikit lebih terlambat dari pengembangan mesin bensin. Nah, berarti mesin diesel sudah mengakui ya bahwa mesin diesel ini perkembangannya itu terlambat gitu dari mesin bensin gitu ya. Mesin diesel pertama kali dikembangkan oleh seorang insinyur asal Prancis, Rudolf Diesel, di tahun 1893. Kala itu Diesel bersama dengan MAN, yang merupakan sebuah perusahaan mesin di Jerman ya, mencapai kata sepakat untuk mengembangkan sebuah mesin pembakaran internal pertama yang diberi nama mesin diesel. Jadi kalau tadi mah mesin internal pertama untuk bensin, sekarang mah ini mesin pertama internal pertama yang diberi nama mesin diesel gitu ya. Nah, ini adalah bapak juga ya. Ini adalah bapak dari diesel ya. Yang pencipta atau pertama dari mesin diesel itu adalah ini ya, Rudolf Diesel. Makanya sampai sekarang diesel gitu kan. Nama engine-nya itu ya, atau nama alatnya itu adalah diesel gitu. Nah, setelah tercapai kesepakatan kerjasama, keduanya pun terus merancang dan membangun prototipe mesin diesel. Setelah memakan waktu pembangunan 5 bulan, pada Juli 1853, prototipe mesin diesel pertama pun berhasil diciptakan gitu ya. Jadi 1893 itu baru diciptakan gitu. Ini baru prototipe ya. Prototipe itu jadi belum fix gitu ya, masih ada yang harus diperbaiki, kemudian ada yang harus diganti. Jadi masih dalam tahap uji coba gitu. Nah, kemudian pada tes uji coba perdana, mesin tersebut tidak bisa bekerja dengan baik dan justru mengalami kerusakan. Nah, namanya juga prototipe kan. Jadi masih dalam tahap belum sempurna gitu, masih kerangkanya. Biasa kan kalau yang namanya prototipe itu dimodifikasi. Ini masih belum nih, masih ada yang kurang, tambah lagi yang ini gitu. Atau misalkan dari hasil produksi yang pertama ditambah dengan hasil produksi yang kedua, digabungkan jadi produksi yang ketiga. Jadi seperti itu terus. Prototipe itu seperti itu. Jadi belum tahap sempurna gitu. Nah, karena Mr. Rudolf Diesel di sini tidak pantang menyerah ya. Pada Januari 1884, Diesel pun berhasil menciptakan prototipe ya. Prototipe kedua. Jadi dari hasil prototipe yang pertama itu dia menciptakan prototipe yang kedua, merupakan pengembangan dari mesin diesel sebelumnya. Nah, setahun sebelumnya lagi-lagi pada saat pengujian dilakukan, mesin diesel ini belum mampu mencapai performa terbaiknya. Tetap ya, namanya prototipe itu belum bisa dianggap sempurna. Masih ada gangguan atau masih ada sedikit harus diperbaiki dan sebagainya. Pada pengembangan dan uji coba ketiganya di tahun 1896, mesin diesel bisa dikatakan sukses menjalani uji coba perdananya. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa mesin diesel itu siap diproduksi untuk massal, Diesel bersama dengan MAN pun melakukan uji coba terhadap mesin itu selama 4 tahun tuh ya. Dari 1984, kemudian dikembangkan lagi, diuji coba lagi untuk yang ketiga kalinya ya. Dari situlah baru gitu kan mesin diesel T bisa dikatakan sukses gitu, menjalani uji coba perdananya itu bisa sukses gitu. Nah, cuman tetap ya pasti ada yang namanya evaluasi dari situ gitu. Nah, cuman dari ketika sudah dinyatakan sukses, uji cobanya juga sudah lulus, kemudian dia diproduksi massal gitu.
diesel itu bersama dengan MAN tadi ya, perusahaan yang kalau bisa dibilang itu mensponsori Mr. Rudolf Diesel gitu kan. Nah, lanjut lagi ya. Nah, hasilnya mesin itu dapat bekerja dengan baik tanpa kerusakan signifikan. Ya, mesin itu pun resmi diproduksi massal untuk pertama kalinya pada tahun 1898 gitu. Nah, kendati demikian, pada awal kehadirannya itu, mesin diesel masih diaplikasikan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri saja. Gitu. Barulah di tahun 1908, mesin diesel untuk pertama kalinya diaplikasikan pada sebuah kendaraan darat, gitu, yaitu truk. Sementara untuk mobil penumpang sendiri, penggunaannya baru diterapkan pada tahun 1929. Jadi, kalau untuk komersil atau kendaraan umum, intinya suka dipakai untuk kendaraan-kendaraan umum gitu ya. Jauh lebih ke belakang lagi, sebelum sekarang mindset kita itu pasti diesel, pasti itu truk atau misalkan bus gitu kan. Gitu. Kalau dulu itu lebih ke rumah tangga dan industri saja gitu. Kalau dulu ya, seperti penggilingan gandum dan sebagainya kan gitu. Kalau sekarang kan udah beda lagi gitu kan gitu. Nah, di tahun 1908 itulah baru menciptakan kendaraan daratnya gitu. Jadi beroperasi sebagai kendaraan komersil pertama ya, yaitu truk gitu. Kemudian sebagai penumpang sendiri atau sebagai mobil kendaraan pribadi sendiri gitu ya, digunakan mesin diesel itu baru diterapkan pada tahun 1929 atau 1929. Kala itu diesel bekerja sama dengan Nicholas Otto. Jadi tetap ya, semua para ahli yang hebat ini, seorang Rudolf Diesel pun tetap bekerja sama dengan Nicholas Otto. Kata otomotif itu pasti dari asal katanya itu adalah dari nama Otto atau Nicholas Otto. Belakangnya pasti ada otomotif. Motif itu adalah corak, Otto itu adalah nama bapak tadi ya. Jadi berbagai corak itu disatukan jadi satu gitu. Gitu. Sukses memodifikasi sebuah mesin diesel dan mengaplikasikannya pada sebuah mobil penumpang. Dalam penggunaannya, untuk mobil penumpang tersebut, mesin diesel itu menggunakan pompa injeksi. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang booming sekarang menggunakan injeksi, diesel itu sudah pertama kali menggunakan injeksi, yaitu 1927. Bahkan mengalahkan dari mesin bensin gitu kan. Mesin bensin masih menggunakan yang namanya sistem karburator gitu. Kalau injeksi pertama itu adalah justru dari diesel gitu. Nah, pompa injeksinya itu dari Bosch yang hadir pertama kali pada 1927. Jadi seperti itu ya sejarah mengenai mesin bensin versus mesin diesel.